Kisah ini tidak dimulai dari gemerlap kekuasaan. Kisah ini berawal dari seorang anak laki-laki bernama Barry. Barack Hussein Obama lahir di Honolulu, Hawaii. Ia adalah buah cinta dari seorang ibu kulit putih dari Kansas, Ann Dunham, dan seorang ayah kulit hitam dari Kenya, Barack Obama Singer. Sebuah persatuan yang tidak biasa pada masanya. Keluarganya sederhana, hidupnya jauh dari kemewahan. Namun di dalam kesederhanaan itu, tertanam benih-benih impian yang besar. Ia tumbuh dengan cinta dari ibu dan kakek neneknya. Mereka yang mengajarkan nilai-nilai kerja keras dan kejujuran. Lingkungan masa kecilnya penuh warna. Di Hawaii, ia belajar tentang keberagaman. Ia kemudian pindah ke Indonesia bersama ibunya. Menjadi remaja tidak pernah mudah bagi siapapun. Bagi Obama, tantangannya terasa lebih berat. Ia kembali ke Hawaii untuk tinggal bersama kakek neneknya. Ia bersekolah di Punahou, sebuah sekolah bergengsi. Di sana, ia adalah salah satu dari sedikit siswa kulit hitam. Ia mulai merasakan pergulatan identitas yang mendalam. Siapakah dirinya? Ia bukan sepenuhnya kulit hitam, juga bukan sepenuhnya kulit putih. Ia merasa terombang-ambing di antara dua dunia. Ia membaca banyak buku. Karya-karya dari penulis kulit hitam seperti Malcolm X dan W.E.B. Du Bois menjadi temannya. Melalui tulisan-tulisan itu, ia mulai memahami sejarah perjuangan kaumnya. Ia mulai merangkai kepingan-kepingan identitasnya yang tersebar. Proses ini menyakitkan, tetapi juga mencerahkan baginya. Pada akhirnya, ia berhasil melewati badai itu. Ia mulai menerima siapa dirinya. Ia sadar bahwa identitasnya yang beragam bukanlah sebuah kelemahan. Justru, itu adalah sebuah kekuatan unik. Pendidikan adalah kunci yang membuka banyak pintu bagi Obama. Ibunya adalah orang pertama yang menanamkan pentingnya ilmu pengetahuan. Ann Dunham akan membangunkannya pagi-pagi buta untuk belajar bahasa Inggris sebelum berangkat sekolah di Jakarta. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, ia melanjutkan studinya. Ia masuk ke Occidental College di Los Angeles. Kemudian, ia pindah ke Columbia University di New York. Disinilah cakrawalanya semakin terbuka lebar. Ia mendalami ilmu politik dan hubungan internasional. Ia mulai melihat bagaimana dunia bekerja, bagaimana kebijakan dibuat, dan bagaimana kekuasaan dijalankan. Puncak dari perjalanan akademisnya adalah ketika ia diterima di Harvard Law School. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Di salah satu sekolah hukum paling prestisius di dunia, ia tidak hanya berprestasi, ia bersinar. Ia terpilih menjadi Presiden Harvard Law Review. Ia adalah orang Afrika Amerika pertama yang memegang posisi itu. Ini adalah sebuah momen bersejarah, momen yang menunjukkan kapasitas kepemimpinannya. Ia membuktikan bahwa kecerdasan dan kemampuan tidak mengenal warna kulit. Pendidikan telah mengubah hidupnya secara fundamental. Perjalanan akademisnya adalah bukti nyata. Bukti bahwa dengan tekad dan kerja keras, pintu kesempatan akan selalu terbuka bagi siapa saja yang mau berusaha. Setelah lulus dari Harvard, Obama tidak memilih jalan yang mudah. Ia bisa saja bekerja di firma hukum besar dengan gaji fantastis, tapi ia memilih jalan yang berbeda. Ia memilih untuk kembali ke Chicago. Di sana, ia menjadi seorang community organizer dan bekerja di tengah masyarakat miskin di South Side. Ia membantu mereka memperjuangkan hak-haknya, seperti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, dan lingkungan yang lebih aman. Disinilah ia belajar tentang kekuatan politik dari bawah, dan pekerjaan ini benar-benar membentuk filosofi politiknya. Ia belajar untuk mendengarkan, bukan hanya mendengar, tetapi benar-benar memahami keluh kesah warga. Dari kerja komunitas ini, ia melangkah ke dunia politik formal. Ia terpilih menjadi anggota Senat Negara Bagian Illinois pada tahun 1996. Di sana, ia dikenal sebagai seorang legislator yang cerdas dan pragmatis. Ia mampu bekerja sama dengan politisi dari partai lawan untuk meloloskan undang-undang penting. Lompatan besarnya terjadi pada tahun 2004, saat ia diminta untuk memberikan pidato utama di Konvensi Nasional Partai Demokrat. Di panggung nasional itu, ia menyampaikan pidato yang mengguncang Amerika, pidato tentang the audacity of hope, atau keberanian untuk berharap. Ia berbicara tentang persatuan, tentang tidak adanya Amerika yang liberal atau Amerika yang konservatif, melainkan Amerika Serikat. Kata-katanya menyentuh hati jutaan orang. Sejak malam itu, namanya melambung. Pada tahun 2007, ia mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Banyak yang meragukannya, karena ia dianggap terlalu muda dan terlalu kurang pengalaman. Namun, Obama membawa sesuatu yang berbeda. Ia membawa pesan harapan dan perubahan. Slogan kampanyenya, "Yes, we can," menjadi sebuah gerakan,
Gerakan yang menginspirasi jutaan orang, terutama kaum muda. Kampanyenya adalah sebuah fenomena. Ia berhasil menggalang dana dari donatur-donatur kecil, dan ia memanfaatkan kekuatan internet serta media sosial dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Perjalanannya tentu saja tidak mulus. Ia menghadapi serangan-serangan tajam terkait ras, agamanya, dan bahkan patriotismenya. Namun, ia menghadapinya dengan tenang dan elegan. Ia memberikan pidato yang kuat tentang ras di Amerika, mengakui kompleksitas dan luka sejarah bangsa. Ia menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan yang, melampaui usianya. Ia berhasil meyakinkan mayoritas pemilih bahwa ia adalah pemimpin yang tepat untuk membawa Amerika keluar dari krisis ekonomi dan perang yang berkepanjangan. Pada malam 4 November 2008, sejarah tercipta. Barack Hussein Obama terpilih sebagai Presiden ke-44 Amerika Serikat. Ia adalah orang Afrika Amerika pertama yang menduduki jabatan tertinggi itu. Kemenangannya adalah puncak dari sebuah perjalanan yang luar biasa. Perjalanan seorang anak laki-laki dari Hawaii dan Jakarta. Perjalanan yang membuktikan bahwa di negara yang didirikan di atas cita-cita kesetaraan, segala sesuatu mungkin terjadi. Kisahnya adalah inspirasi, sebuah pesan kuat bahwa mimpi besar bisa diraih oleh siapa saja, dari mana saja, selama kita berani berharap dan bekerja keras untuk mewujudkannya.